Kalau zaman dulu kan pakai tampah, sekarang orang bikin tumpeng aja tampahnya tampah plastik gitu. Nah, itu bisa dipakai tuh tampah plastik tuh. Itu bisa dipakai untuk tadi variasi dengan beras atau kacang hijau. Nah, atau sekarang ini banyak dijual pasir kinetik. Nah, itu pasir kinetik itu juga bagus banget tuh karena efek taktilnya juga lebih lebih lembut, lebih mempunyai sense yang lebih detail kalau dibandingkan dengan beras sama kacang hijau gitu. Jadi bisa menggunakan pasir kinetik. Pasir kinetik juga sekarang udah murah-murah nih, bisa dibeli di online shop kayak Shopee gitu. Kalau yang beli di toko yang kayak Toys R Us gitu ya mahal. Tapi kalau yang dibeli di Shopee mah cuman 30.000 juga ada gitu. Nah, posisinya bisa sambil anak setengah jongkok untuk melatih kekuatan ekstremitas bawah juga dan ketahanannya juga. Dan ingat, perlu nggak posisinya divariasikan? Perlu. Jadi jangan hanya melakukan latihannya itu cuma duduk di meja gitu tuh. Jadi eh, emang perlu tuh posisinya kayak jongkok begitu, perlu banget karena itu berhubungan dengan punggungnya, backnya gitu ya. Jadi anak yang dia itu cuma latihan di meja saja sama yang divariasikan begini beda jauh nantinya. Dan untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu memang harus lebih detail. Jadi jangan di jangan hanya di eh, meja saja gitu ya. Karena nanti berhubungan dengan variasi otot-otot yang akan difungsikan untuk menulis gitu. Jadi posisi variasi ini akan sangat penting. Nah, jadi sambil setengah jongkok gitu ya, atau jongkok atau kneeling nih tuh yang kayak di yang sebelah ini nih, yang ini nih. Nah, ini kneeling namanya. Kneeling ini penting. Nih kayak nih duduk duduk sinden ini juga penting nih gitu. Jadi variasi duduk itu saat bermain juga sangat penting. Jangan dipikir itu oh ini nggak penting, penting banget variasi begini gitu. Nah, juga divariasi dengan berbagai variasi taktil yang lain atau sentuhan yang lain. Dan dimulai dengan bisa dengan area kering sampai ke area basah. Nanti ada area basah juga nih gitu ya. Jadi kegiatan ini bisa juga digantikan dengan melatih sentuhan tangan, jari menelusuri bidang atau benda tertentu seperti hula hop, meja, menebak apa yang dipegang. Jadi nanti juga akan divariasikan eliminir visualnya. Jadi matanya ditutup gitu tuh. Karena nanti yang akan difungsikan adalah kemampuan si kuda dalam merasakan gitu. Eh, ini 500 jangan coret-coret, jangan coret-coret di papan tulis nih. Jadi gitu, jadi jangan sampai lupa bahwa pentingnya memberikan eliminasi visual. Eliminasi visual itu adalah si anak akan ditutup matanya. Nah, latihannya juga nanti menggunakan berbagai variasi tadi, gitu ya. Nah, jadi latih anak dengan mata terbuka terlebih dahulu, baru mata tertutup. Nah, variasikan juga area tadi dengan area yang kotor-kotoran. Jadi jangan dianggap kotor-kotoran itu nggak penting. Bermain kotor-kotoran itu penting sekali. Jadi kegiatan main kotor-kotoran seperti membuat adonan kue, mengaduk, meremas, memotong, memencet, dan bermain hand painting di kertas itu tuh sangat penting sih. Nah, jadi nanti ini yang sangat penting divariasikan. Dan area basah jangan lupa. Area basah-basahan itu juga penting banget nih. Jadi dilakukan setelah rangkaian kotor-kotoran selesai, sekalian anak bisa mandi misalnya gitu ya. Bisa dilakukan di bathtub atau bahkan di lantai kamar mandi. Minta anak untuk melukis menggunakan sisa cat saat bermain hand painting misalnya. Dan evaluasi keberhasilannya juga nih program ini, apakah anak jijik ya. Jadi jangan anggap sebagai anak tipikal yang semuanya oke-oke aja. Anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kadang akhirnya, waduh ternyata jijik, ternyata nggak bisa gitu. Ini yang nantinya akan pas sekali. Anak dilatih juga supaya dia teksturnya dapat, kotor-kotorannya dapat, dan dia nggak jijik. Nah, dan anak mampu membuat bentuk-bentuk yang diinstruksikan. Nah, jadi misalnya garis vertikal, garis horizontal, garis diagonal ke atas, garis diagonal ke bawah, lingkaran, dan seterusnya. Nah, itu yang nanti akan membantu untuk pematangan untuk playwriting skill-nya tadi. Nah, terus
Apa dong tadi itu? Nah, tujuannya adalah anak mampu bermain dengan tekstur dan tidak merasa jijik dengan berbagai tekstur tadi, sehingga berdampak pada kekuatan motorik halusnya, koordinasi dan kontrol gerak motorik halusnya. Bahan yang digunakan bisa banyak sekali, bisa digunakan di sekitar kita gitu ya. Pasir, beras, nampan, cat warna, sabun bubble untuk mandi, hula hoop, mobil-mobilan, sumpit bekas, kain penutup mata, dan seterusnya ya. Ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai variasi tadi. Dan ingat, mata terbuka dan mata tertutup itu akan membantu untuk membuat memaksimalkan takdir lebih baik lagi gitu. Nah, terus ini adalah latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah ya, dengan variasi-variasinya ya untuk melatih si takdir tadi. Jadi bisa mempunyai dari mulai yang handuk deh, handuk. Jadi kalau beli handuk jangan yang satu lusin sama semua gitu ya. Beli handuk itu kalau bisa berbagai variasi kelembutannya. Mengganti secara rutin jenis sabunnya. Jadi sabun yang digunakan pun juga jangan sabun cair terus gitu. Jadi jangan hanya menggunakan sabun cair. Jadi juga harus bisa merasakan sabun bubble, sabun pap, sabun batangan kayak gitu. Menggunakan spons saat mandi itu juga akan sangat membantu sekali nih untuk meningkatkan taktil dan mempunyai jenis baju yang berbeda, atau anak terbiasa membantu ibu saat bersih-bersih rumah, misalnya membersihkan debu, membersihkan kaca, mencuci mobil, itu akan bagus banget tuh untuk taktil tangannya. Mencuci piring, mengaduk adonan kue, dan memerah santan, itu juga sangat bagus untuk anak berlatih taktil raba tangannya. Supaya nantinya tadi, waktu pembelajaran menulis mah nggak susah-susah gitu. Nah, berikutnya adalah latihan-latihan yang juga bisa diterapkan di rumah, seperti mengenalkan anak banyak tekstur makanan. Termasuk nanti makannya pakai tangan ya, jadi makannya jangan pakai sendok dan garpu. Jadi makannya pakai tangan. Kalau orang zaman dahulu makannya memang selalu pakai tangan, makanya tekstur tangannya, taktil tangannya itu matang banget. Jadi makan pakai tangan, bermain pasir, hand painting, finger painting, mengecat dengan kuas, bola, bulu katun, dan seterusnya. Play-doh, bermain spon, kegiatan art and craft dengan beras, kacang kedelai, kacang hijau, lem, pasir gitu ya. Bermain drama dengan memakai kostum yang berbeda, meniup bubble, dan seterusnya, itu akan membantu untuk permainan raba. Nah, ini kalau tadi raba, ini untuk otot sendinya, supaya tangannya kuat untuk nantinya bisa, terutama untuk anak-anak dengan yang kelemahan gitu ya, jenis-jenis ABK yang ID, jenis-jenis ABK yang Down syndrome, itu penting sekali karena kekuatan ototnya lemah. Nggak usah ID syndrome, anak dengan ADHD aja, dia itu kuat banget kalau dorong orang, dia kuat banget kalau dorong ibunya, dia kuat kalau dorong terapis, tapi dia saat memegang pensil udah kayak keplek-keplek, nggak punya tenaga. Nah, itu yang pentingnya yang namanya otot dan sendi atau proprioseptif. Nah, jadi ini otot dan sendi atau proprioseptif ini akan dilatihkan dengan baik sebelum dia menulis. Nah, termasuk nantinya jalan binatang ya, animal walk. Nah, kayak ini bear walk, crab walk, caterpillar crawl, kanguru jam, nah kayak gitu nih. Jalan ular dan beruang, monyet, jalan kepiting. Nah, ini akan membantu sekali untuk proprioseptifnya. Terus berikutnya adalah ini yang penting banget nih, ini yang sering kali dilupakan gitu ya. Karet tuh. Jadi latihan untuk yang namanya wheelbarrow walk atau jalan gerobak lah bahasa Indonesianya gitu ya. Jalan gerobak ini akan membantu untuk sistem vestif juga dan kekuatan tangan juga untuk menulis. Jadi the function. Nah, ini jalan gerobak ini seharusnya untuk persiapan menulis itu benar-benar endurance-nya, lamanya, dan keseimbangan. Nah, ini yang contohnya si anak ini memindah dari mulai yang sederhana dulu deh, mindahin cuma mainan doang, jejer mainan, atau berjalan ikutin pola. Nah, sampai yang seperti yang di bawah ini, anaknya itu menulis dengan cara wheelbarrow walk gitu. Jadi
badannya itu di atas bola, tangannya di bawah di lantai, dan dia harus membuat alur jalur pre-writing skill yang kita berikan itu. Jadi itu yang nanti akan membantu untuk anak mampu pre-writing skill dengan baik. Nah, itu yang bisa dilakukan di dalam wheelbarrow walk ini. Terus, nah latihan-latihan untuk propositif yang lain untuk menguatkan rewriting itu salah satunya adalah kalau benar-benar kelemahan itu terjadi, itu biasanya akan dilatihkan untuk menggantung di ini nih, paralel bar. Atau nih kebun. Nah, kebun itu kan nyekop tanah aja itu udah kekuatan yang luar biasa. Atau yang sederhana ya ini nih, nge-stempel gitu. Jadi itu yang nanti akan dilakukan di dalam proprioceptive activity untuk pre-writing skill. Nah, jadi itu beberapa aktivitas yang nantinya akan digunakan di dalam menstimulus proprioceptive untuk pre-writing skill-nya. Nah, di pre-writing skill tadi sudah dijelaskan bahwa gross motor and fine motor coordination itu sangat-sangat diperlukan. Jadi nanti gross motor dan fine motor itu saling berkaitan dan saling mendukung. Nah, ini gross motor activity-nya juga harus dikuatkan. Jadi kalau memang anak-anak yang masih hyper banget gitu ya, itu mau diajarin menulis juga akan sulit karena dia kebutuhan gross motor coordination-nya harus dimatangkan terlebih dahulu. Jadi nanti ini perlu adanya evaluasi, makanya program-program seperti ini tidak harus dilakukan semua gitu ya. Jadi dilakukannya sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai gini ya, oh dapat makalah kayak gini terus langsung nanti dilatihkan semua, enggak gitu. Jadi tidak semua akan dilatihkan karena nantinya disesuaikan dengan hasil assessment atau observasi tesnya. Jadi ini yang nantinya akan diperlukan, oh ternyata dia fokusnya ke coordination, oh kalau dia fokusnya di strength, nah kayak gitu. Jadi nanti beda-beda setiap anak. Nah, tadi menentukan pada program yang nanti akan dilakukan, dan itu didasarkan pada assessment dan observasi tesnya. Nah, ini gross motor coordination. Jadi nanti ini pun juga sama gross motor coordination atau eye foot coordination-nya yang mana dulu yang diberikan itu tergantung dari hasil dari kemampuan anak saat waktu dilakukan observasi dan tes atau assessment. Jadi tidak semua akan harus dilakukan, gitu ya. Ini jadi nanti yang mana itu nanti akan menentukan programnya. Oh ternyata dia rollingnya jelek, walknya jelek, nah gitu. Apa leapingnya, hoppingnya, skippingnya, climbingnya, kayak gitu. Jadi ini akan dievaluasi dulu. Tapi tidak semuanya harus dilakukan. Nah, dan ini tips untuk di rumahnya, yang jelas untuk yang gross motor coordination itu bunda dan ayah harus memang mau menyediakan waktunya, itu yang paling penting. Jadi sebenarnya nggak perlu alat-alat mahal gitu ya, tapi menyediakan waktu dan berbagai macam permainan di rumah. Kreatif dalam memilih peralatan itu penting. Jadi tidak harus punya alat-alat mahal, tapi kreatif dalam memilih itu akan sangat penting. Tidak harus membeli. Jadi misalnya tangga, tong sampah sebagai target melempar, lakban hitam untuk tadi buat pola-pola melompat. Nah, itu kreativitas yang tidak perlu alat mahal tapi sangat berefek, dampaknya bagus banget gitu ya. Terus yang penting di dalam tips gross motor activity ini adalah nantinya berikan tantangan atau challenge yang lebih tinggi. Jadi challenge-nya itu memang selalu diberikan gitu ya. Kalau dia udah bisa 3 berarti 4. Dia sudah 4 berarti 5. Nah kayak gitu. Jadi berikan challenge yang lebih lagi gitu. Untuk menguasai sebuah permainan baik nantinya berhubungan dengan jarak target yang diperjauh, beban benda yang dibawa, yang ditambah dan seterusnya gitu ya. Dan lakukan secara rutin dalam sehari-hari. Kata kuncinya adalah konsisten. Dan keterlibatan orang tua itu sangat diperlukan sekali supaya anak tidak hanya fokus pada gadget sama TV. Itu yang penting sekali. Nah, terus itu tadi gross motor activity ya. Nanti di gross motor activity itu ada banyak banget, dan sekarang kita akan masuk ke fine motor coordination. Jadi fine motornya. Nah, di fine motor ini
nanti disesuaikan dengan usia per usianya juga gitu ya. Apakah yang dilatihkan yang mana itu juga melihat dari usianya juga. Nah, fine motor coordination ini nanti ada banyak dan ini tidak semua akan dilakukan. Jadi tergantung kelemahannya dia di mana. Nah, itu yang nanti perlunya fase assessment dan tes tadi tuh. Jadi kalau biasanya kalau Yamet itu ke Yamet akan dilakukan observasi dan tes. Nah, observasi dan tes tadi akan mana yang akan dilakukan di dalam pelaksanaannya. Ini apakah reaching, pushing, pulling, grasping, releasing, pinching kayak gitu. Itu yang mana nanti akan lebih ditekankan pada yang mana yang lemah gitu. Kalau yang udah oke mah nggak perlu banyak aktivitas yang dilakukan di area itu. Dan nantinya akan melibatkan mata, lengan, tangan, dan jari-jari. Itu yang sangat memang diperlukan kompleksitas dalam persiapan menulis ini. Nah, ini kemampuan-kemampuannya yang nantinya akan diteskan. Jadi dari mulai cutting, pasting, imitating, tracing, copying, stringing, nah kayak gitu. Jadi nanti ini tidak semua akan dilakukan, tapi yang akan difokuskan pada si kelemahan anak itu. Nah, ini adalah yang bisa dilakukan di dalam sehari-hari. Itu manfaatkan yang jelas adalah manfaatkan hal-hal yang ada di rumah. Jadi bagaimana memulainya di rumah, nggak perlu yang kayak di tempat terapi gitu ya, tidak perlu seperti yang ada di klinik, tapi menggunakan hal-hal peralatan yang sehari-hari aja. Gitu, itu akan membantu sekali. Jadi misalnya balak susun, puzzle yang dimulai dari satu keping, gunting, lem, roncean, krayon, gitu ya, itu akan membantu sekali. Nah, ini adalah perkembangan milestone-nya. Jadi ini milestone untuk usia per usia. Dan yang jelas nih, sebenarnya kita harus mempersiapkannya dari bayi loh. Jadi anak tipikal pun itu sangat penting sekali mempersiapkannya dari bayi. Di mana sekarang ini banyak sudah orang tua sudah paham nih bahwa anakku bayi nggak perlu dikasih sarung tangan kayak gitu. Oh, sarung tangan itu justru malah membuat refleksnya tidak berkembang dengan baik, taktilnya tidak berkembang dengan baik, misalnya gitu. Nah, itu sudah disadari. Meskipun orang zaman dahulu masih kayak gitu ya, masih makain sarung tangan, kayak gitu. Nah, itu yang nantinya proses penting banget di 0 sampai 12 bulan. Nah, ini adalah 0 sampai 12 bulan, ini stimulasinya nanti yang Anda lakukan untuk persiapan tadi taktil tadi, untuk motorik halusnya. Nah, ini adalah untuk anak usia 1 tahun. Jadi nanti ini nggak perlu diapal. Ini saya berikan nanti makalahnya. Jadi bisa digunakan untuk stimulasi di saat 1 tahun. Nah, ini juga 1 tahun. Ini 2 tahun. Jadi anak 2 tahun nanti stimulasinya apa saja untuk mempersiapkan ini pre-writing skill ini. Terus ini juga sama usia 2 tahun. Ini 3 tahun, jadi nanti apa saja yang harus dipersiapkan pada anak usia 3 tahun itu untuk menulis itu pentingnya apa saja ini ada di sini. 3 tahun itu prinsip dasarnya 3 tahun itu sudah mulai ini ya sudah mulai aktivitas yang sudah lebih rumit. Jadi sudah menggunakan meronce, tali, manik-manik gitu, menyendok pasir gitu. Itu yang latihan-latihannya nanti di situ. Terus 4 tahun ini, 4 tahun itu sudah mulai masuk ke kontrol. Nah, jadi kontrol koordinasinya. Dan sudah lebih menyiapkan mereka untuk 4 tahun itu biasanya sudah masuk ke TKA. Jadi itu yang akan harus sudah kemandirian itu sudah sangat harus dituntut sekali. Termasuk nanti berpakaian, melepas pakaian, tanpa bantuan orang tua dan seterusnya itu ada di 4 tahun, di usia 4 tahun. Nah, di 4 tahun juga nantinya sudah sampai ke tingkat penggunaan persiapan untuk menulisnya sudah menggunakan benar-benar kertas. Dan nantinya koordinasinya sudah lebih halus dan nantinya penggunaan kayak misalnya tempatkan pasir ke dalam wadah dan mintalah anak untuk menggambar garis itu sudah harus dilatihkan.
Di usia 5 tahun, nah 5 tahun ini sudah mulai lebih kompleks lagi. Jadi anak punya energi dan minat pada permainan dengan lingkungan yang aktif. Anak punya keseimbangan dan koordinasi gerakan yang lebih kompleks dan penggunaan jari sudah mampu untuk kegiatan yang lebih kompleks seperti mengendalikan alat tulis, melukis. Jadi anak 5 tahun itu sudah sampai ke melukis, mengenakan dan melepas pakaian boneka, serta melepaskan resleting dan kancing kayak gitu. Pada kemampuan akademis, motorik halus sudah lebih halus dan dalam mewarnai, menebalkan garis putus-putus, dan sudah mengimitasi, meniru, dan mengcopy. Itu di 5 tahun. Nah, di 5 tahun juga dia sudah sampai ke tingkat bagaimana memainkan alat musik, sudah mulai lebih halus ya. Jadi sudah bisa diajarkan drum, piano, kayak gitu. Karena itu juga akan mendukung pada pre-writing skill. Jadi bermain musik pada anak usia 5 tahun itu akan berkoneksitas dengan apakah nanti dia tulisannya akan bagus atau tidak gitu. Jadi anak-anak yang dia dilatihkan permainan musik itu akan membantu untuk dia mempersiapkan juga pre-writing skill-nya. Nah, di usia 6 tahun nih, 6 tahun itu sudah masuk ke TKB dan SD. Nah, ini yang anak sudah sangat aktif dan dengan berbagai kegiatan. Dan anak juga antusias untuk mengeksplorasi dan mencoba aktivitas dan olahraga baru. Kemampuan motorik halusnya juga sudah melibatkan kelenturan. Jadi kalau di usia 6 tahun itu sudah sampai ke menari, kayak gitu. Olahraga berkelompok, bermain di kebun gitu ya, dan kegiatan membantu aktivitas ayah dan ibu di rumah gitu ya. Pada kemampuan akademis motorik halus sudah siap dalam menulis dikte, spelling kata, dan dituliskan serta sudah mampu menuliskan namanya. Nah, ini sudah lebih kompleks gitu ya karena sudah mau SD. Nah, kalau ini berjalan dengan baik gitu ya, stimulasi-stimulasi ini sebenarnya nantinya anak itu akan siap untuk masuk SD. Nah, di usia 6 tahun juga minta anak untuk menggambar berdasarkan lingkungan sekitarnya juga sudah sangat detail ya. Jadi sudah bisa diminta untuk menggambar orang, pemandangan, kayak gitu. Yang jelas anak itu distimulasi juga dalam bentuk sehari-hari, termasuk membantu ibu memasak di dapur itu sudah harus dilakukan di usia 6 tahun. Karena dengan membantu dia akan banyak latihannya. Termasuk nantinya kemandirian untuk menali sepatu. Jadi kalau beli sepatu jangan memang justru menghindari gitu ya. Justru harus punya minimal satu sepatu yang bertali. Jadi jangan semuanya velcro atau mungkin cuma pantofel cuma diselupin gitu doang gitu tuh. Nah, itu yang nanti akan diperlukan di dalam latihan sehari-harinya. Terus minta anak untuk menaruh bola di atas sendok, kemudian memegang sendok tersebut sambil berjalan. Nah, kayak lomba 17 Agustusan tuh. Itu akan membantu untuk latihan keseimbangannya. Dan berikan selebar kertas kosong dan pensil warna yang berbeda dan minta untuk menggambar ke keluarganya secara nantinya di di kertas itu gitu ya. Nah, ini adalah sequence-nya. Jadi ini adalah latihan-latihan yang nantinya akan berurutan harus dilakukan. Ini dibagi menjadi prepare penyiapan untuk tangan, penyiapan untuk mind, dan nantinya skill-skillnya, termasuk nanti worksheet ya. Jadi latihan sensori ini dari mulai menyiapkannya sampai ke tingkat worksheet-nya sebenarnya. Nah, itu yang nantinya akan diurutkan sesuai dengan urutannya ini. Nah, ini dari mulai tweezer. Tweezer itu apa sih? Tweezer itu adalah mengelompokkan gitu. Jadi kayak kayak gini nih, ini namanya tweezer. Activity tweezer, tweezer activity. Terus dimulai juga dengan eyedropper. Jadi eyedropper ini kayak ini memindahkan air dengan pipet gitu. Terus nantinya tongs. Nah, tongs ini memindahkan dengan pinset dengan ini bisa juga dimodifikasi dengan kalau misalnya Bunda nggak punya pinset pasti punya lah ya. Pinset punya atau tuh jepitan untuk masak tuh kalau mengambil gorengan tuh kan ada tuh. Nah, jadi gunakan seperti itu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Terus bisa juga menggunakan ya kayak jepitan kue tuh. Itu bisa juga.
Terus berikutnya adalah precast shape. Jadi ini bisa juga. Nah, ini bisa menggunakan berbagai macam ini ya, bolpen bekas bisa juga. Atau kalau ini istilahnya apa nih? Kalau di dalam sehari-hari itu istilahnya menisik. Nah, menisik itu juga akan berguna untuk pre-writing skill. Tekanan bisa juga menggunakan kayak gitu tuh jarum papan papan board tuh, itu bisa juga gitu. Oke, itu beberapa latihannya termasuk ini nih, picking up the bean, jadi kayak mindahin kacang-kacangan gitu, itu juga latihan untuk pre-writing skill-nya. Oke, tepat jam 8 akhirnya saya bisa menyelesaikan makalah yang sebanyak itu. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator.